Baiklah, di sini eh, kita akan masuk ke video terakhir ya, yaitu demo program secara keseluruhannya. Oke, kita langsung saja. Sini pada form login ya, kita masukkan email dan password kita. Nah, di sini ada cacenya admin, passwordnya admin ya, login. Nah, ini kita hapus dulu ya datanya. Ada admin nggak usah karena dia data loginnya saja ya. Di sini kita coba tambahkan deh. Kita tambahkan misalnya itu kevin@gmail.com misalnya. Nah, passwordnya Kevin misalnya. Submit. Nah, berhasil ya tombol tambahnya. Kemudian tombol editnya. Ini Kevin, ini saya ganti menjadi Mac. Submit. Oke, berhasil juga. Kemudian saya delete. Apakah Anda yakin ingin menghapus mac@gmail.com? Submit. Oke, sudah hilang ya. Kemudian data suppliernya. Nah, di sini ada data suppliernya. Saya rasa nggak perlu kita hapus datanya, kita tinggal menambahkan aja. Nah, misalnya di sini tambah data supplier kan. Nah, nama supplier bebas. Ini sudah ada Ahmad, misalnya ya Herman. Alamatnya kita pilih misalnya, atau kita nggak usah pilihkan dari sini. Misalnya kita buat Pekanbaru misalnya kan. Teleponnya bebas saja kan, bebas kita masukkan, terus submit. Nah, di sini sudah ada dua supplier ya. Kemudian saya tambahkan satu lagi deh, misalnya itu Vino ya. Nah, alamatnya bebas, misalnya Bukit Tinggi, teleponnya juga bebas, submit kan. Nah, kemudian ini saya edit ya, Vino, saya ganti namanya menjadi Reza ya. Nah, berhasil ya. Kemudian saya delete. Apakah Anda yakin ingin menghapus Reza? Submit. Oke, berhasil. Kemudian data customer. Nah, di sini sudah ada Yanto, kita tambahkan aja datanya. Misalnya namanya Rudi ini misalnya kan. Alamatnya bebas saja. Misalnya Kalimantan misalnya kan. Nah, telepon bebas. Terus kita submit. Oke, Rudi sudah masuk. Saya tambahkan satu lagi coba ya. Nah, misalnya Raffi namanya kan. Alamatnya anggaplah Pariaman, teleponnya juga bebas. Terus kita submit. Oke, kemudian kita edit ya. Ternyata namanya bukan Raffi, melainkan Fahri misalnya. Oke, kita submit, masuk. Oke, berhasil diedit. Kemudian kita delete ya. Apakah Anda yakin ingin menghapus Fahri? Submit. Oke, berhasil. Data customer juga berhasil. Kemudian kita pindah ke stok barang. Nah, di sini sudah ada satu jenis barang. Nah, kemudian kita tambahkan lagi kan. Nah, misalnya nama barangnya kita buat nama ban lain, misalnya itu Dunlop ya. Oh ya, perlu diingat bahwa ini nih bukan data combo box ya, melainkan ini cache dari browsernya. Oke, kita pilih aja Dunlop misalnya. Bannya itu ban luar ya. Tadi sudah ada ban dalam. Nah, misalnya ada stoknya di sini, itu saya buat 100 deh. Nah, harga barangnya misalnya di sini berapa ya? 650.000 deh. 650.000. Satuannya buah. Oke, submit. Oke, berhasil ya. Sini sudah ada Forcium dan Dunlop. Saya tambahkan lagi deh. Misalnya ban Michelin misalnya. Nah, jenis barangnya ban dalam kita anggap. Stoknya misalnya itu 70 misalnya.
Nah, harga barangnya anggap 700.000. Oke, satuannya juga buah. Submit. Nah, di sini sudah ada misalin ya. Kita edit. Misalnya namanya itu bukan miselin, melainkan nama bannya itu misalnya swallow. Nih, ada swallow nih. Kita submit. Nah, berganti kan menjadi swallow. Nah, edit berhasil, tambah juga berhasil. Kita delete sekarang. Apakah Anda yakin ingin menghapus swallow? Submit. Oke, swallow sudah hilang ya. Data stok barang sudah berhasil. Nah, kemudian data barang masuk ya. Ini data barang masuk. Ini sudah ada nih, tadi saya input nih 15 Januari jam 5.17. Sekarang sudah jam 5.52 ya. Nah, di sini kita ambil yang download misalnya ya, dengan stok 100. Nah, di sini kita tambah ya. Nah, di sini ada pilihan nih. Dia mengambil dari database. Ada download, ada Forsium. Kita pilih download ya. Nah, di sini juga ada nih nama suppliernya. Ada Ahmad, ada Herman. Kita pilih misalnya Herman. Nah, harga beli tadi kan harganya 650.000 ya. Nah, misalnya kita beli ini 800.000 ya. 800.000, anggap kuantitinya 2. Nah, itu tidak bisa karena harga belinya melebihi harga jual. Karena itu tidak mungkin kan. Kalau begitu dia bakal rugi dong. Perusahaan itu bakal rugi. Masa harga barang yang dijualnya 650.000, tapi kita beli barangnya 800.000, kan nggak mungkin gitu. Nah, kita tambahkan aja ya. Tadi apa nama barangnya saya lupa. Ini download ya. Download, kita pilih Herman. Tadi 650.000, kita coba 400.000 ya. Kuantitinya 5. Oke, kita submit. Oke, berhasil ya. 5 kali 400, 2 juta. Nah, di sini tadi kan stok awalnya 100, masuk barang 5, maka stok utamanya menjadi 105. Oke. Kemudian di sini juga ada filter tanggal ya. Untuk memfilter tanggal barangnya itu dari kapan sampai kapan untuk yang mau dilihat gitu misalnya. Ini ada tanggal 1 sampai tanggal 8 misalnya kan. Ini kan 15 Januari keduanya. Pasti filter itu nggak muncul. Oke. Nah, terus kita klik filter lagi, itu muncul semua datanya. Nah, misalnya kita dari tanggal 1 sampai tanggal 17, kita klik filter, maka dia muncul karena dia tanggal 15 ya keduanya. Oke, kemudian kita edit. Nah, barang yang masuk tadi 5 ya. Nah, rupanya bukan 5 yang masuk, melainkan 10 ban. Kita submit. Ini berubah subtotalnya jadi 4 juta. Di sini juga berubah jadi 110. Yang awalnya 100 terus masuk 5. Rupanya bukan 5, melainkan 10. Makanya jadi 110. Oke. Kemudian delete data. Nah, apakah Anda yakin ingin menghapus download? Kita submit. Oke, datanya hilang ya. Nah, kemudian cetak laporan barang masuk juga. Kita bisa lihat nih. Nah, filternya sama seperti tadi ya. Nah, untuk mencetaknya kita tinggal klik ini PDF. Kita klik PDF, maka muncul. Nih, kita lihat nih. Ini sudah ada yang tadi ya, yang saya buat sebelumnya. Karena ini demo program secara keseluruhan, maka saya demokan lagi. Oke, ini cetak laporan barang masuk ya. Oke. Dengan demikian barang masuk sudah selesai. Kita kembali ke stok barang keluar. Oke. Nah, di stok barang keluar nih dia sudah ada ya yang tadi kita inputkan bersama. Misalnya Forsium 5 kan jumlahnya. Nah, kemudian kita bekerja di download lagi. Oh ya, tadi kita kan menghapus data tuh. Yang 110 ternyata nggak jadi masuk. Nah, makanya kembali stoknya menjadi 100. Oke. Kita bekerja di barang keluar sekarang. Tambah data stok barang keluar. Nah, ini nama ban tadi kita download kan. Nah, pilih customer ini kan, pilihan customernya
siapa aja customernya. Nah kita misalnya pilih Yanto misalnya. Nah stoknya kan sekarang 100 itu yang download. Misalnya dia keluar 5 misalnya. Oke, kita submit. Nah masuk nih download jam 5.56 ya, sesuai dengan di sini dia real time ya. Dengan nama customer Yanto, jumlah 5, 650.000 harganya berdasarkan harga di stok barang ini, kemudian dikali dapat 3.250.000. Nih kita lihat. Nah stok barangnya ini berkurang ya, dari 100 keluar 5, maka dia 95. Oke. Kemudian filter sama seperti tadi ya. Nih saya contohkan sekali lagi. Tanggal 1 sampai tanggal 7 misalnya nggak ada. Terus kita klik untuk melihat semua data lagi. Dia ternyata tanggal 15. Kita lihat 1 sampai, anggap sampai tanggal 31, sampai ke bulan. Kita filter. Nah dia muncul nih karena dia tanggal 15 ya. Kemudian saya edit nih datanya. Download tadi ya, stok yang keluarnya 5. Nah harusnya awalnya itu kan 100, keluar 5 jadi 95. Rupanya yang keluar bukan 5, melainkan yang keluar itu 50 misalnya. Oh enggak, 50 terlalu besar, 10 aja deh. 10 saya submit nih. Ini kan 10, 650, 6.500.000. Oke, kita lihat di stok barangnya. Nah dia berganti jadi 90 ya. Yang awalnya 100 keluar 5 jadi 95. Rupanya bukan 5 yang keluar, melainkan 10, maka menjadi 90. Oke. Nah ini kan 10 nih. Kemudian kita delete nih yang download tadi. Delete. Apakah Anda yakin ingin menghapus download? Nah kita submit, hilang ya. Nah kemudian kita pergi ke stok barang. Nah ini kembali lagi menjadi 100. Yang awalnya ada barang keluar, rupanya tidak jadi barangnya keluar. Nah maka stoknya kembali ke stok utama, itu 100. Oke, cetak laporan barang keluar sama seperti cetak laporan barang masuk tadi. Ada filter tanggalnya juga. Nah di sini pilihan PDF-nya juga nih. Klik di PDF, maka dia akan tercetak laporannya. Cetak laporan barang keluar. Nah sini cetak laporan barang masuk. Oke, nih ini laporan barang keluarnya ya. Oke, dengan demikian video untuk project UAS saya telah selesai Pak. Ini saya logoutkan dulu. Oke, kembali ke halaman indeks dia ya, halaman login. Nah sekian dulu video pembuatan project untuk UAS multimedia saya Pak. Apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata saya ataupun perbuatan saya selama ini Pak, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak karena telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Selamat pagi Pak.